Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Kami ingatkan agar Anda semuanya yang baru menemukan channel ini untuk mendukung channel Newsclan Official ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Robbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kalian sudah tahu, saudaraku, yang namanya Rizmon Sinaipar. Salah satu Muhyiddin Habib, pengikut Habib Jongos Habib Rizik. Akhirnya mengikuti temannya yang namanya Egy Sujana. Dia meminta maaf kepada Bapak Joko Widodo. Nah, komplotan ini kan ada di dalam sebuah organisasi namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, bentukan dari Rizik Syihab. Akhirnya komplotannya Rizik Syihab ini, pasukannya Rizik Syihab ini tumbang satu persatu setelah Egy Sujana diikuti oleh Rizmon Sinaipar. Akhirnya meminta maaf kepada Bapak Joko Widodo terkait kasus tuduhan mereka bahwa ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu. Nah, saya sudah menduga hal ini sejak lama karena memang kasus ini sudah lama berlangsung, bahwa komplotan daripada Rizik Syihab ini satu persatu juga akan tumbang. Tinggal tunggu waktu, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita tahu semuanya bahwa Rizik Syihab adalah orang yang sangat dendam, sakit hati kepada Bapak Joko Widodo, karena di masa kepemimpinan Joko Widodo, namanya Habib Rizik ini benar-benar dihabisin. Ya, dia memiliki organisasi yang namanya Front Pembela Islam. Kemudian dibubarkan, walaupun sekarang mereka berdiri lagi organisasi namanya Front Persaudaraan Islam, tetapi taringnya sudah tidak setajam dulu lagi. Rizik Syihab pengaruhnya sudah tidak sehebat dulu lagi. Apalagi ada Kiai Haji Madidun Usman yang sudah membongkar kepalsuan klaim nasab mereka yang mengaku-ngaku secara sepihak sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya hal-hal itu menjadikan komplotan Habib Ba'alawi yang berada di naungan Robito Alawiyah, akhirnya mereka tumbang satu persatu karena klaim sesat mereka yang mengaku keturunan Nabi, cucu Nabi, tidak terbukti. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita sampaikan bagaimana permohonan dari Rizmon dan bagaimana pernyataan dari Roy Suryo. Kubu Roy Suryo masih saja tidak mau mengikuti Egy Sujana dan juga Rizmon Sinaipar. Jadi setidaknya masih ada sebagian orang yang tidak percaya bahwa ijazah Bapak Joko Widodo itu asli. Padahal sudah diteliti, sudah diakui oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah itu, dan juga sudah diteliti oleh Bareskrim. Saudaraku, untuk menyingkat waktu, kita simak sejumlah videonya berikut ini. Tapi kalau kami disuruh minta maaf, betapa hinanya Rizmon Sinaipar itu. Lebih baik jangan lewatkan menonton video singkat ini berupa cuplikan dan kronologis sehingga Pak Rizmon Sinaipar fotonya berpelukan dengan mantan Presiden Jokowi. Nikmat rasanya. Begini videonya. lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman
nyawa pun saya hadapi gitu ya, karena saya pegang ya keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini ya, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Lalu sekarang, apa pendapat Anda tentang Rismon Sianipar ini? Apakah benar-benar sebagai keputusan berdasarkan kejujuran seorang akademisi setelah ada temuan barunya? Kalau ini, kenapa tidak dikonsultasikan dulu, tidak didiskusikan dulu secara bersama dengan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan tim hukumnya? Ataukah karena mungkin ada ancaman fisik, baik diri dan keluarganya? Entah. Atau memang orang ini sejarah pengkhianat. Atau ada sesuatu ini, gini. Tolong komen teman-teman setelah video ini. Temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Ini baru berita sangat-sangat mengejutkan. Dahsyat bagaikan rudal Iran yang menghajar Israel baru-baru ini. Tapi pada saat yang sama, Pak Jokowi dan keluarganya semakin menikmati hari-hari menghadap Lebaran. Apa itu? Rismon Sianipar membantah sendiri semua tulisannya yang dimuat dalam buku Jokowi's White Paper. Dahsyat bukan? Padahal ini adalah jantung pertahanan kelompok yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Dan Rismon Sianipar pernah menyatakan, hidup mati saya pertahankan tulisannya dalam buku itu. Tidak mau minta maaf sama Pak Jokowi. Tapi kemarin sudah itu menyerah. Ini yang menggemparkan, mengejutkan banyak orang. Bagaikan mimpi di siang bolong. Kalau Pak Egy Sujana, tidak heranlah. Tapi Rismon Sianipar, seorang akademisi yang kondang, konon begitu ya. Tapi ternyata sejumlah orang menganggapnya pengecut, pengkhianat, penakut luar biasa. Tapi itulah kehidupan dunia dalam kaitan dengan urusan ijazah Pak Jokowi. Dipreteli satu-satu. Tidak ada yang tahu apa dibalik mundurnya atau pengkhianatan Rismon Sianipar itu. Hanya Rismon Sianipar sendiri, keluarganya, dan Tuhan yang tahu tentu saja. Tetapi banyak yang mencurigai ini ada operasi senyap yang menjadikan Rismon Sianipar ketakutan dan membalik semua pernyataannya selama ini. Andaikan ludah dijilat kembali oleh Rismon Sianipar. Lalu bagaimana nasibnya ke depan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Dua orang ini sudah tidak akan berdaya menghadapi kasus di pengadilan nanti. Karena sudah pasti Rismon Sianipar berpihak pada Pak Jokowi. Lalu, apa kabar ke depan perjuangan kebenaran terkait dengan pengungkapan kehasilan ijazah Pak Jokowi? Kita lihat perkembangannya. Dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap kami. Kami menyatakan tindakan Saudara Rismon Sianipar ini selain melakukan pengkhianatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Petrus Celestinos, juga merupakan tindakan yang melakukan penyerangan kepada perjuangan.
Kita tahu sebelumnya sudah ada 2 orang yang bertandang ke Solo, masih konsisten mengakui jasa Jokowi palsu, masih konsisten tidak minta maaf kepada Jokowi. Tapi hari ini dengan tanpa malu dan tidak ada lagi tersisa wibawa sedikit pun dari saudara Rizman Syahipar, dia merengek-rengek lewat media menajukan minta maaf kepada saudara Joko Widodo. Dia merengek-rengek mengevaluasi penelitiannya yang dianggap sebelumnya keliru, dan hari ini dia mengakui ijazahnya asli, padahal dia pun belum punya putusan pengadilan tentang sengketa ijazah. Ini adalah sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang bertentangan. Dan dalam konteks perjuangan, kami tegaskan, kehilangan pengkhianat bukanlah aib bagi kami, justru itu adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah video yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat dan ada hikmah. Juga kalian semuanya terhibur ya, karena video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi, literasi, dan juga rekreasi. Setidaknya kami berharap kalau Anda tidak merasa ada manfaat, ya bisa menghibur kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya, makmur Sentausa.